menganugerahkan kepada kita nikmatnya. Tanpa nikmat Allah Azza wa Jal, tentunya seorang hamba tidak bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan kepada umatnya risalah Allah Subhanahu wa taala dengan begitu gamblang, dengan begitu jelas. Barang siapa mengambil petunjuk darinya, maka dia akan ditunjuki kepada siratal mustaqim. Tidak ada satu persoalan pun sampai dunia ini berakhir, sampai pagelaran dunia ini Allah Azza wa Jalla gulung, langit Allah Azza wa Jalla lipat, melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita sebagai muslim untuk mengambil hidayah dari kitabullah dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada para sahabatnya, pada keluarganya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Bapak yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan yang paling benar dalam meniti dalam Allah dalam menuntut ilmu. Bagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan guna mencari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla mudahkan jalan dia menuju surga. Maka marilah kita sama-sama meluruskan niat, menambah semangat agar semua upaya yang kita lakukan dalam rangka mencari ilmu ini semata-mata ikhlas, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak yang dimuliakan Allah, pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin itu telah sampai kepada bab yang ke-10, yaitu bab tentang al-mubadarah ilal khairat. Untuk seorang bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Di antara hadis yang sesuai dengan bab ini belum disebutkan oleh penulis, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kata beliau alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan sebelum datang fitnah-fitnah, sebelum fitnah-fitnah itu menghadang kalian. Badiru bil a'mali fitanan. Itu mubadarah. Mubadarah itu artinya berlomba-lomba, artinya bersegera bil a'mal, dalam mengerjakan amalan kebajikan. Fitanan maksudnya sebelum datang fitnah-fitnah, qaqita'il lailil mudlim, yang bagaikan potongan-potongan malam. Karena semakin larut suasananya semakin gelap, Bapak yang dimuliakan Allah. Artinya semakin kesana, semakin zaman ini modern, semakin sedikit orang yang tahu kebenaran. Wallah. Dan itu hak, dan itu benar adanya. Sampai-sampai Nabi SAW memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dajjal yang kalau kita sekarang ini
membaca hadis Nabi SAW bahwa dia menghidupkan yang mati, kemudian mengaku Tuhan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, mungkin orang sekarang mengatakan agama nggak bakalan percaya katanya, ya kan? Tapi ternyata apa yang terjadi di zaman yang paling modern nanti, jadi zaman yang paling modern itu adalah zaman yang paling mendekati ya ditutupnya pagelaran ini, Bapak hadirin muliakan Allah. Semakin modern seseorang itu, semakin dia tidak tahu kebenaran. Sampai-sampai dalam sebuah hadis dikatakan la taqumus saah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai enggak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maksudnya Allah Allah di situ la ilaha illallah. Ya. Tidak akan datang hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu ternyata dia adalah lafal zikir yang paling gampang. Ente nggak perlu gerakin bibir untuk ngucapin la ilaha illallah. Oleh karena itu kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya dalam kondisi sekarat, orang ya kalau emang dia dapat taufik sebelum dicabut nyawanya, dia masih bisa ngucapin la ilaha illallah, karena dia nggak butuh menggerakkan bibir, Pak. Ya, cuma lidah doang yang gerak. Betul nggak? Coba tes. Coba dites, coba tes. Bener nggak? Bibirnya goyang nggak? Enggak kan? Ya. Jadi Bapak dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus seorang itu mubadarah, bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tinggal persoalannya apa sih kebaikan-kebaikannya itu? Kan ada banyak kebaikan-kebaikan. Nanti akan ada satu bab, ya, ini belum masuk kita, ya, kasratu turuqil khair, banyaknya pintu-pintu kebajikan. Ya, banyaknya pintu-pintu kebajikan. Nah, kita akan masuk kepada hadis yang ke-89, hadis yang ketiga dalam bab ini. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, qala an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seorang laki yang berkata kepada Nabi di hari perang Uhud. Ya, di hari perang Uhud. Qala araita in kutiltu fa aina ana? Dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau aku mati, kiranya aku ini akan ada di mana? Maksudnya kalau aku mati di medan jihad ini, di medan perang Uhud ini. Maka Nabi menjawab, qala fil jannah, kamu di surga. Fal qatamaratin kunna fi yadihi. Tadinya dia lagi megang kurma nih. Ya, beberapa butir kurma, dia lagi sambil makan tuh. Ya. Ketika Nabi SAW menjawab pertanyaannya, kamu bakal di surga, dia menganggap ngabisin kurma itu kelamaan. Kalau dia harus ngabisin kurma dulu, dianggap itu sebagai menunda jalannya menuju surga. Kelamaan nih kalau saya harus ngabisin kurma. Maka dia buang, ya, alqa, maksudnya dia letakkan, dia nggak habiskan. Tamaratin, beberapa butir kurma, kunna fi yadihi, yang ada di tangannya itu, tsumma qatal, kemudian dia masuk ke dalam kancah yang berkecamuk, peperangan yang sedang berkecamuk, hatta qutil, sampai akhirnya dia pun terbunuh. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Apa yang kita dapati dari hadis yang agung ini, Bapak dan dimuliakan Allah? Ya, haqaratud dunya dibandingkan dengan akhirat. Bahwa dunia itu hakir, zalil, hina. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk,
ma syaqa kafiran syurbatama. Tentu Allah enggak akan kasih minum orang kafir walau setetes air. Paham enggak nih maksudnya? Karena kalau kita lihat orang kafir dikasih minum enggak sama Allah? Ya bukan cuma minum, Ustaz. Ya. Kasih istri, kasih keluarga, kasih harta, bahkan banyak dari orang kafir jauh lebih kaya, lebih makmur, negerinya lebih ya modern dibandingkan dengan negerinya kaum muslimin. Artinya apa? Artinya dunia ini masih lebih rendah kedudukannya dibandingkan sayap seekor nyamuk. Pernah tepuk nyamuk, lihat sayapnya? Kemudian tanya kepada orang-orang siapa yang mau beli sayap seekor nyamuk? Ada yang mau bayarin? Enggak ada. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa dunia itu lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah firmankan wal akhiratu hiyal ula, dan akhirat itulah yang paling utama. Ya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, istri kita, keluarga kita, menjadi basic dalam semua pergerakan kita. Ya. Jangan malah semua aktivitas kita semuanya dibangun ya, di atas pandangan membandingkan antara si miskin dengan si kaya. Saya pengen kayak dia. Ya. Kenapa dia? Allah kasih dia harta yang melimpah. Kok kita jadi seperti pengikutnya ya, orang yang ada di zamannya Musa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Qasas, yang Allah cela mereka. Ya. Allah bilang dalam Quran, fa kharaja ala qaumi fi zinati, maka keluarlah Qarun menemui kaumnya dengan semua perbendaharaan yang dia punya, ya, dengan semua kekayaan yang dia miliki. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka berkatalah orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Enak ya kalau kita jadi kayak dia. Semua kita kayak gitu. Ya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Enak ya kalau kita kayak macam Hotman Paris misalnya kan. Mana-mana bawa mobil mewah. Ya. Dikelilingi wanita-wanita cantik. Ya. Hartanya melimpah. Apa yang mau dia beli bisa. Ya. Fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun dengan semua kekayaannya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya la ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Nah, itu ucapan orang yang menginginkan dunia. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Qarun ini benar-benar dapat bagian yang besar. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla tentang fenomena ini? Fenomena yang terus berulang sepanjang zaman sampai sekarang. Ya. Yang menjadi faktor penggerak kita dalam aktivitas. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kebanyakan kita. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya, sehingga banyak orang menderita, Pak. Demi untuk apa? Mengejar kenyamanan semu tadi itu. Ya, karena belum tentu dia dapat. Kalau orang mengejar dunia udah pasti dapat enggak? Udah pasti dapat atau udah belum tentu dapat? Belum tentu. Tapi kalau orang mengejar akhirat sudah pasti dapat, insyaallah. Ya, Allah tulis pahala buat dia. Wa qala alladziina utul ilm. Tapi berkatalah orang-orang yang Allah beri dia ilmu. Lihat peran ilmu agama di sini. Ya, bukan ilmu laduni ya. Bukan ilmu kebal. Bukan itu. Tapi ilmu paham Quran, paham hadis. Wailakum, celaka kalian. Bal thawabullahi khairun liman aman. Bahkan pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman. Wa amila salihah, bagi orang yang mengerjakan amalan saleh. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Pahala dan amalan saleh itu enggak akan didapat kecuali oleh orang yang sabar dan oleh orang yang mendapatkan bagian yang besar. Jadi Allah puji ini orang yang berilmu.
Ya, saat mendapati fenomena di dunianya, orang-orang selalu melihat dan menjadikan tolok ukur kebahagiaan itu sebagai apa? Menjadikan tolok ukur kebahagiaan itu kepada harta dan kekayaan. Bapak hadirin dimuliakan Allah. Kembali kepada hadis. Jadi dalam hadis ini dia memberi kabar kepada kita tentang haqaratud dunia. Rendahnya dunia, hinanya dunia, bahkan dia nggak bisa dibandingkan dengan kurma. Terlalu lama kalau seseorang itu harus menghabiskan kurma guna meraih surga Allah Azza wa Jalla. Falqa tamaratin kunna fi yadihi, maka dia pun meletakkan butiran-butiran kurma yang tadinya ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutil, kemudian dia masuk ke medan peperangan hingga dia pun terbunuh. Qala Ar-Rabi', hadis yang keempat dari bab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zam ajran, sedekah seperti apa yang paling besar pahalanya? Dari pertanyaan kita tahu kualitas orangnya, Pak. Ya, dia nggak nanya begitu, melainkan untuk dia beramal. Dan yang seperti ini banyak kita dapati pada sahabat Nabi SAW. Datang seorang kepada Rasulullah, dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjuki aku akan satu amalan yang kalau aku kerjakan yudkhilunillahul jannah wa yubaiduni minan nar, Allah masukkan aku ke surga dan dia jauhkan aku dari neraka. Yang ditanya itu, ya, beda sama pertanyaan kita, Pak. Ya, kalau kita nanya pengen cari celah, ya, tentang sesuatu yang kita tahu keharamannya, jangan-jangan boleh. Nah, tapi para sahabat, ya, beda kualitas dengan kita. Mereka menginginkan surga. Dalam hadis yang telah lalu juga, ya, datang seorang kepada Rasulullah dan dia bilang, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan padaku dalam Islam ini satu ucapan, satu moto hidup. Satu moto hidup yang aku tidak lagi tanyakan itu kepada seorang pun selain engkau. Maka Nabi mengatakan, qul, katakanlah wahai fulan, amantu billahi tsumma istaqim. Berimanlah kamu, katakanlah aku beriman kepada Allah, lantas istiqomahlah. Pernah satu ketika Nabi SAW bilang kepada seorang sahabatnya yang rajin melayaninya. Lalu Nabi bilang kepada dia, sal, mintalah. Disuruh minta sesuatu, bebas, serah. Anda mau minta apa, aku akan berusaha penuh. Ya. Lalu apa dia bilang? Dia minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta untuk menjadi temanmu di surga. Dia nggak minta yang. Kalau dia minta harta, Nabi kasih. Kalau dia minta kedudukan, Nabi kasih. Kalau dia minta, ya, pasangan hidup, Nabi kasih. Namun apa yang dia minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu agar aku menjadi temanmu nanti di surga. Allahu Akbar. Ya, jadi frame-nya itu beda. Udah. Ini kita ini sudah dirusak. Sudah tahunan kita dirusak dengan sekulerisme, Pak. Sekulerisme itu ketahuilah dia kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Sekulerisme itu fasluddin anil akhirah. Memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Seolah-olah agama itu enggak mengatur, dia hanya mengatur urusan pribadi saja. Enggak mengatur urusan, ya, negara. Ini sekulerisme. Ini agama itu hanya urusan pribadimu, urusan sholatmu, puasamu, pernikahanmu. Tapi untuk urusan yang terkait dengan hal yang lain, ya, kamu ambil dari aturan yang berbeda. Jangan ambil dari aturan agamamu. Nggak boleh. Ini namanya menggeser syariat, Pak. Menggeser syariat. Jadi syariat itu digeser, perannya digeser, dan menggeser syariat ini kekufuran akbar
yang besar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Batal kalau seorang beriman dengan sekulerisme, Pak, Islamnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan orang sekuler itu akfar minal mulhid, lebih kafir daripada orang ateis. Ya, ini yang sudah memframe cara pikir kita, pola pikir kita. Hingga jarang sudah kita dapati orang-orang yang lurus fitrahnya, nasallallahu salamah, kecuali dia memang tumbuh di atas kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dia bertanya, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang lebih besar pahalanya? Qala, kata Nabi, qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Yaitu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat walafiat. Syahih, syahih itu sayang sama harta. Takhshal faqr, takut dengan kefakiran. Wa ta'mal ghina, dan mengharapkan kecukupan. Nah, orang kayak gini kalau dia sedekah itu berat, Pak. Ya, tapi ketika dia sedang sakit, dia pengen sembuh, dia sedekah. Ya, dia pengen sembuh, dia sedekah. Ya, lagi ada maunya, dia pengen dapat, dia ngapain? Dia sedekah. Ya. Tapi orang yang kondisi ya fisiknya sehat-sehat aja, psikisnya sehat-sehat saja, ya, ekonominya baik-baik saja, ya, maka orang seperti ini sulit untuk sedekah. Tapi kalau dia sedekah, maka itulah afdhalus shadaqah, itu sedekah yang paling utama. Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahih, kamu bersedekah dan kamu dalam keadaan sehat. Syahih, cinta harta. Takhshal faqr, takut berkurang harta. Ta'mal ghina, mengharapkan kecukupan. Wala tumhil, dalam kondisi seperti itu jangan kamu tunda sedekah. Hatta idza balaqatil hulqum, jangan ditunda hingga akhirnya nyawa sampai di tenggorokan. Baru ketika itu mikir, ini buat fulan, ini buat alan, ini buat ini buat itulah. Kenapa? Ya, selain itu adalah bukan afdhalus sadaqah. Kondisi seperti itu ketika seorang sudah sakit dan sakitnya itu dikhawatirkan ya wafat, dia nggak boleh ketika itu ya memudorotkan ahli warisnya dengan cara dia wasiat, ini buat fulan, ini buat alan, nggak boleh, karena hartanya sudah terikat dengan haknya ahli waris. Ini persoalan harta ini macam-macam, Pak. Kemarin saya ketemu ada orang ya di masa sehatnya ya, dia bilang ya, kalau papa dia hartanya udah dibagi-bagiin sama anak-anaknya ya, sudah dibagi rata buat anak-anaknya. Itu sudah ditulis dalam surat wasiat, dia tulis dalam keadaan dia masih sehat ya, diteken oleh notaris ya, di hadapan notaris ya. Tapi nanti diserah terimakannya kalau papa udah gak ada. Bingung saya dengarnya. Duh, harta yang pindah kepada ahli waris itu disebut dengan waris ya. Dan ahli waris gak bisa menerima wasiat. La wasiyata lil waris, gak boleh ahli waris menerima wasiat ya, kecuali kalau itu sifatnya hadiah. Dan kalau hadiah diserahin, serah terimakan saat dia masih sehat. Ini hadiah buat kamu ya, ya rumah di Sentul, ya. Buat kamu anak pertama rumah di Pondok Indah, misalnya. Buat kamu anak ketiga ya di Citayam. Tapi tanahnya lebih luas, ya. Tanahnya lebih luas gitu. Ya, ini mobil. Jadi sudah diaktekan dan diserah terimakan, itu namanya hadiah. Tapi kalau diserah terimakannya nanti nunggu mati, ya, itu namanya waris. Dan waris udah ada hitungannya, Mas. Nggak boleh ente ngitung-ngitung sendiri. Itu namanya ngakal-ngakalin hukum Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita yang lebih tahu tentang mana yang lebih baik bagi ya
ahli waris kita ketimbang Allah. Udah ada belum hitung-hitungan waris dalam Al-Quran? Udah ada atau belum? Udah ada. Nah, ini nggak boleh dilangkahi, Bapak dimuliakan Allah. Qala wala tummil hatta balaghatil hulqum. Jangan dia tunda hingga nyawa sampai di tenggorokan. Kulta, baru ketika itu kamu bilang li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Dulu si fulan punya ini, dulu dia punya itu. Dulu si fulan ini begini. Maksudnya dulu dia itu seorang hartawan. Qala muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi itu Pak ya. Kondisi di mana sedekah itu yang paling afdalnya. Ya. Kita lagi punya duit, lagi pengen sesuatu, tapi kita dahulukan sedekah. Ya, maka itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu dengan api walau dengan sedekah sebutir kurma. Ya. Butir kurma berapa duit harganya, Pak? Itu bisa menjadi tameng bagi kita dari api neraka. Ya, ada sebutir kurma harganya 10.000 enggak? 10.000 dapat berapa butir, Pak? Berarti peluang kita untuk berlindung dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala itu besar insyaallah taala. Ya. Hadis yang berikutnya al-khamis, hadis yang kelima dari bab an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Beliau mengambil pedangnya di hari perang Badar. Dia hunus pedangnya. Faqala, lalu beliau berkata, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa yang berani untuk mengambil amanah ini dariku. Ya, maksudnya mengambilnya dan menunaikan haknya. Bukan cuma diambil kemudian dia simpen itu pedang, enggak, dia ambil, dia masuk ke medan laga. Ya, dari sini kita tahu bagaimana cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memainkan emosi para sahabatnya, dalam mengatur emosi, dalam memotivasi sahabatnya ridwanullahi alaihim. Dan ini nggak butuh ilmu psikologi, Pak. Cukup ente belajar Quran hadis sudah cukup. Lagi banyak dari ilmu-ilmu tersebut bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, kullul ulumi siwal qur'ani mushghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini al-ilmu ma qala fihi haddathana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Setiap ilmu selain Quran itu menyibukkan dari Allah azza wa jalla. Illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini, kecuali ilmu hadis dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu maqala fi haddatsana, yang ada di situ riwayatnya. Itu kita dapatin dengan hati yang penuh keyakinan. Nabi yang ngomong, selesai. Contoh misalnya, dulu di zaman kekuasaan di abad pertengahan, tentu Bapak sekalian juga baca pernah diimani tentang teori apa? Pertentangan antara apakah bumi mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi. Ribut gara-gara itu. Seseorang harus dipenggal, harus mati dengan sebabnya. Teori apa namanya? Heliosentris dan geliosentris. Gara-gara itu seorang harus mati. Padahal teori-teori itu sekarang seorang bilang A, besok dibantah itu teori, besok orang bilang B. Kenapa? Karena nggak ada riwayatnya. Apa artinya? Artinya sesuatu yang pasti itu apa yang ada dalam kitabullah dan apa yang ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan seorang nggak perlu
berusaha untuk mencari tahu hal yang memang Allah Azza wa Jalla tidak bebankan itu untuknya. Apa yang Allah bebankan kepada kita? Ibadah. Itu nggak disuruh untuk menghitung berapa jarak bumi ke matahari. Nggak penting. Ya, Anda tahu berapa jaraknya atau Anda nggak tahu itu nggak penting. Anda nggak akan ditanya di alam kubur. Malaikat nanti ketika Anda diletakkan di alam kubur nggak bakal nanya, ya fulan, berapa jarak matahari dengan bumi? Tapi yang ditanya apa? Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Ya, wa ma dinuk, dan apa agamamu? Dan orang nggak bisa menjawab sekalipun dia hafal di dunia kalau hidupnya bukan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Imam Syafi'i, al-ilmu maqala fi hadatsana. Ilmu pengetahuan itu ya yang menimbulkan ilmu yakin. Yang ada di situ haddatsana, ini kata Nabi. Selesai. Selebihnya amalin. Wa masih wadzaka waswasa syayatin, dan selain daripada itu cuman was-was setan aja. Was-was setan. Ya, kita habisin hadis ini dulu. Kata Nabi, man yakhud minni hadza, siapa yang mau mengambil, ya, menerima amanah ini dariku, fabasatu aydiyahum, lalu orang-orang pun ya menawarkan diri mereka. Kullu insanin minhum yaqul ana. Semua sahabat mengatakan saya. Semua pengen ya mengambil amanah itu. Qala faman ya'khudh bihaqqih, kemudian dikasih lagi pendekatan sama Nabi. Sanggup enggak dia mengambil amanah ini dan menunaikan haknya? Baru ketika itu fahjamal qaum. Orang-orang pun enggak ada yang berani mengangkat tangan. Faqala Abu Dujana, lalu ada seorang sahabat ya namanya Simak ibni Kharsyah, yaitu Abu Dujana radhiyallahu anhu, ana akhudhu bihaqqi, biar aku yang ambil amanah ini dan menunaikan dengan haknya. Fa akhadahu, kemudian dia pun mengambil pedang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa falaqa biha mal musyrikin, maka dia pun ya falaqaha mal musyrikin, ya apa itu? Falaqa ay syaqqa. Syaqqa itu artinya dia membelah. Hamal musyrikin ay ru'usahum, dia penggalin kepala-kepalanya orang-orang musyrik dalam perang itu. Ya, artinya dia masuk ke dalam kancah peperangan dengan penuh keberanian dan dengan penuh keyakinan. Yang dimaukan dalam hadis ini apa? Bahwa para sahabat ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang mau mengambil amanah ini? Semuanya bersegera. Ya, semuanya mengatakan saya. Kemudian kenapa mereka ya ketika Nabi SAW bilang siapa yang mau menunaikan haknya, ya ternyata amanahnya berat, ya yang bisa dan sanggup untuk menunaikannya hanya sedikit, dan dia diantaranya adalah Abu Dujana, ya Simak ibni Kharsyah. Jadi dalam hadis ini kita dapati bagaimana para sahabat begitu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Faedahnya bagi kita, bersegeralah kita dalam mengerjakan kebaikan apapun itu. Selagi hayat masih di kandung badan, Allah masih kasih kita kemampuan untuk berdiri sholat. Ya, nanti ketika kita nggak bisa diri, baru kita mikir, enak ya sholat bisa berdiri. Selagi kita masih dikasih kesempatan dan bisa untuk ruku, ketika dia sakit, nggak bisa dia ruku. Dia harus menahan nyeri saat dia ruku. Baru ketika itu dia berpikir, oh ternyata ruku itu ya semua organ kita itu ikut merasakan ruku. Ini buktinya saya ruku, nyerinya ada gitu. Ikut ruku dia. Enak ternyata kalau ruku dalam keadaan sehat. Begitu juga sujud, bangun dari sujud, maka syukuri dengan seorang itu memperbanyak amalan soleh. Insyaallah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia di dunia sebelum di akhirat kelak. Amin. Demikian Bapak dan Ibu Allah, apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menyampaikan bahwa akhir manusia kalau membaca la ilaha illallah akan masuk surga. Bagaimana misalnya dengan
saudara-saudara kita mungkin yang dapat hukuman mati misalnya. Yang kenapa Pak? Yang dapat hukuman mati misalnya. Hukuman mati. Nah, terus tapi di akhir sebelum eksekusi itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah itu termasuk yang tadi Ustaz sampaikan? Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang dimaksud dengan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga, itu benar. Adapun orang yang dia semasa hidupnya tidak beriman kepada Allah, banyak melakukan kemaksiatan, meremehkan agama, dia nggak akan dimudahkan untuk mengucapkan itu, Pak. Dia nggak akan dimudahkan. Ya, gimana pun dia berusaha untuk itu, dia nggak akan dimudahkan. Ya, tidak akan dimudahkan lidahnya, lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi kalau misalnya kita dapat ini orang kan hidupnya ya sering mencela agama, tapi kok dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih saat meninggalnya. Kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang punya hak prerogatif itu. Dia mau masukin seorang ke surga atau dia mau masukin orang ke neraka. Bisa jadi sebelum wafat dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang tahu. Betul nggak? Itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Pernah dengar kisah seorang pelacur yang dia dapatin seekor anjing yang kehausan sampai dia menjilat-jilat, saking hausnya menjilat-jilat pasir di gurun, saking hausnya, kesian dia. Ini orang pelacur, kesian dia sama anjing ini, dia turun ke sumur. Sampai di sumur dia lepas sepatunya, dia isi sepatunya itu dengan air, kemudian dia naik. Gimana cara megangnya dia mau naik? Susah, Pak. Dia gigit sepatunya itu. Kemudian dia naik. Kemudian dia kasih minum itu anjing itu. Dia kasih minum, kemudian disebutkan dalam hadis anjing itu berterima kasih kepadanya. Kata Allah, dan aku lebih berhak berterima kasih kepadanya. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Ini perannya amalan soleh. Maka jangan remehkan amalan soleh. Seorang itu harus punya amalan yang khusus dia sembunyikan antara dia dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Yang kita nggak tahu, bisa jadi sesuatu itu akan menolong dia nanti di saat sakarat. Jadi jangan remehkan amalan soleh. Dan Allah punya hak dalam masukkan hambanya ke surga atau masukkan hambanya ke neraka. Namun dengan sebab, kadang sebab itu kita tahu, kadang kita nggak tahu. Cuman bagi kita yang hidup, kalau kita tahunya orang itu semasa hidupnya menista agama dan seterusnya, dan kita nggak tahu orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertindak sesuai yang tampak. Yang kita tahu orang itu di atas kufuran. Hukum bagi orang yang mati sebagai orang kafir, nggak disolatin, nggak dikubur di kuburan muslimin, itu kita berlakukan kepadanya. Kondisi bahwa dia itu taubatnya diterima oleh Allah dan kita tidak tahu, bukan urusan kita untuk menelaah dan mengorek-ngorek hal itu. Kita cuma dituntut untuk berbuat sesuai yang kita tahu. Al-hukmu bil-zahir, menilai sesuai yang tampak. Wallahu yatawallas sarair. Urusan yang nggak tampak bukan urusan kita. Kira-kira gitu, Pak. Baik. Ada lagi? Baik, jika tidak ada lagi maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.